Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita pada siang hari ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Santi Waangsir Yohanes STH, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi Kasih dari Sorga. Ibadah ini ditabiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing dalam persekutuan ibadah di minggu keempat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyian bersama Bapa Engkau Sungguh Baik. Berkat-Mu hari ini yang
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mendengar dan menghayati pembacaan Tata Hidup Baru sebagaimana yang tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap orang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, saya menjemput kita semua berdiri. Setelah kita mendengar pembacaan Tata Hidup Baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga yang dinyatakan dalam surat pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa, yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengampuni dosa isi dunia. Kasihani dan baharilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Sesukamu yang ku nantikan dan berserah.
Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan anugerah Allah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian melalui solo anak Ken Lahun Duitan. Dipersilakan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan bersama-sama
membaca dan merenungkan bagian bacaan Alkitab yang pada minggu keempat di tahun baru ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita tunduk di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang selalu setia bersama dan menyertai kami, sehingga pada saat ini kami boleh berada di hari ke-24 di tahun anugerah-Mu yang baru, tahun 2021. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, meskipun kami harus diperhadapkan dengan berbagai realita kehidupan yang diwarnai dengan berbagai tantangan, persoalan, secara khusus persoalan kehidupan di masa pandemi COVID-19 yang masih harus kami hadapi, disertai dengan berbagai bencana alam yang terjadi di negeri kami ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu, biarlah kami boleh semakin menghayati akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, di setiap musim kehidupan kami pada saat ini, melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami semua yang boleh dipersatukan, baik di tempat ini maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Sehingga kami beroleh hikmat-Mu untuk mendengar terlebih melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11, firman Tuhan yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri.
Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah Kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. 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 Pelayanan persembahan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita. Saya jemput jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayan kasih di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah ungkapan klasik yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini menggambarkan betapa pentingnya proses kenal atau mengenal dalam sebuah relasi atau hubungan antara seorang dengan yang lain. Baik antara rekan, sahabat, maupun dalam lingkup keluarga, antara suami istri, orang tua dan anak, juga saudara bersaudara, terlebih antara umat dan penciptanya, Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sayangnya tidak banyak orang memandang penting tentang hal ini, karena menganggap bahwa mengenal atau kenal seseorang di hadapannya atau di tengah-tengah komunitasnya, yang penting tahu nama, alamatnya di mana, asalnya dari mana, dan seterusnya, itu sudah cukup. Tapi tidak terjadi relasi atau hubungan yang melibatkan
hati atau melibatkan kasih satu dengan yang lain. Nah, tak heran saudara-saudara yang kekasih, dalam situasi atau relasi seperti ini tidak sedikit juga terjadi gesekan, terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain, baik dalam lingkup keluarga ataupun di tengah-tengah komunitas masyarakat. Dan tidak lain itu tentu penyebabnya karena tidak ada pengenalan antara satu dengan yang lainnya. Suami tidak mengenal lebih jauh istri yang ada di dekatnya, atau sebaliknya orang tua terhadap anak, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam hal ini Allah sebagai pencipta sejak awal sudah berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya, baik melalui karya penciptaannya, melalui firman-Nya, terlebih melalui kehadiran firman-Nya yang telah menjadi manusia di dalam anaknya Yesus Kristus. Dari sanalah Allah semakin menunjukkan bahwa Ia merindukan supaya umatnya semakin mengenal Dia dengan berbagai pernyataan yang sudah Ia nyatakan di hadapan manusia. Sebagaimana Ia sangat mengenal umatnya. Dalam nats pembimbing Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 tadi dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Persoalannya, saudara-saudara, apakah manusia juga sudah sungguh-sungguh mengenal Allah sebagaimana Allah mengenal kita, umatnya? Nah, saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang dipertanyakan oleh Allah, oleh Tuhan kita terhadap umat Israel pada masa pelayanan Nabi Hosea dalam pembacaan kita. Teks kita saat ini dengan tegas menyatakan bahwa pengenalan secara mendalam yang terjadi dalam relasi antara manusia dengan Allah itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Mungkin mereka kenal atau mengenal Allah, tetapi hanya sebatas pada permukaannya saja. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Tuhan mereka, tetapi kenyataannya tidak terjalin relasi yang akrab dengan Allah sebagai gembala sejati. Sehingga yang terjadi adalah mereka mengakui diri mereka, identitas mereka sebagai umatnya. Tapi sayangnya mereka juga sekaligus beribadah pada Allah kelak. Pada sisi lain mereka tampak juga beribadah secara ritual di hadapan Allah. Tapi perbuatan mereka jauh dari apa yang
Tuhan Allah kehendaki. Itu tergambar dalam bacaan kita, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa bangsa Israel sudah jauh terperosok di dalam berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak heran bila Allah sendiri menyatakan murkanya dan berkenan akan menghukum mereka, akan membalas perbuatan mereka, sebagaimana yang diungkapkan dalam bacaan kita pada saat ini. Namun di balik pernyataan peringatan hukuman Tuhan, Ia juga memberitakan akan seruannya agar umat Tuhan dapat merubah hidup mereka, agar bangsa Israel dapat berbalik kepada Allah, sebagaimana yang diungkapkan mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di sana Tuhan menginginkan, mengharapkan agar umat dapat mengungkapkan sebagaimana yang dikatakan kerinduan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang menyembuhkan kita, yang telah memikul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Di sini mengungkapkan bagaimana kerinduan Allah di balik peringatan atau pernyataan hukuman bagi umatnya, supaya umatnya dapat kembali kepadanya, bertobat di hadapannya, dan supaya umat mau terus belajar, mengenal, bahkan sungguh-sungguh mengenal Dia, sehingga umat Allah akan menyaksikan bagaimana Allah akan selalu hadir seperti fajar, akan senantiasa datang seperti hujan, dengan segala wujud kasih dan berkat-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini kita diajak untuk memaknai bahagian pembacaan kita pada hari ini, terutama ketika saat ini memasuki minggu keempat di tahun karunia Tuhan yang baru, tahun 2021. Ketika kita juga masih diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Ketika juga seiring dengan itu kita juga diperhadapkan dengan berbagai fenomena yang terjadi di berbagai daerah yang kita cintai di negeri Nusantara ini. Bencana alam gempa, bencana banjir bandang yang terjadi di berbagai daerah, mulai dari daerah Sulawesi Barat dan di sekitar Pulau Jawa, bahkan juga di Kalimantan dan lain sebagainya.
Saudara-saudara, jemaat yang kekasih, bahkan beberapa saat yang lalu kita juga diperhadapkan dengan teriakan, tangisan, ratapan dari saudara-saudara kita, keluarga besar, korban musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines. Sungguh ini semakin membawa kita merenungkan, apakah kita masih bisa untuk melangkah lebih jauh di tahun baru 2021 ini, dengan realita yang terjadi, dengan keterbatasan yang kita alami. Seakan-akan kita sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dan bukan tidak mungkin, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi sulit ini, terkadang kita juga justru terjebak dalam dosa atau kesalahan. Semakin kita menjadi putus asa, membuat kita semakin kehilangan kendali. Dan inilah yang terkadang membuat umat Tuhan seakan mempertanyakan di mana Allah kita, di mana Tuhan kita, seakan mempertanyakan apakah Tuhan tidak mengasihi kita umat. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita, dalam situasi apapun, sebagaimana yang sudah kita terima dalam berita sukacita Natal yang sudah kita jalani. Ia yang datang adalah Immanuel, adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Mungkin dalam situasi seperti ini terlalu berat untuk kita semakin mau menghayat, mau mengenal Dia yang selalu beserta dengan kita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan semakin menegaskan, mari kita semakin sungguh-sungguh mengenal Dia, agar kita bisa mengimani Tuhan Allah di dalam Kristus yang adalah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita tidak akan terjebak dengan berbagai godaan-godaan yang ada di sekitar untuk meragukan, apalagi meninggalkan Dia di tengah-tengah situasi sesulit apapun. Tuhan menyertai kita sekalian dalam Immanuel. Karena itu biarlah kita juga akan meneruskan penghayatan berita ini kepada sesama kita. Mari kita terus merenungkan, mempertanyakan hidup kita, untuk kita selalu semakin mengenal Dia, mau terus berbalik kepadanya, agar dalam pengenalan yang indah, maka sebagaimana yang disampaikan dalam firman-Nya, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tuhan pasti datang kepada kita seperti hujan. Artinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam menyatakan kuasa-Nya, dalam menyatakan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah persoalan kehidupan
yang kita alami. Baik itu secara pribadi, keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang kita cintai ini, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri setelah mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama satu di dalam doa syafaat sekaligus doa Bapa kami. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk saat ini Engkau sudah menyatukan kami lewat persekutuan yang mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk senantiasa memiliki kerinduan berbalik kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami boleh menyaksikan sebagaimana yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu, bahwa Engkau pasti akan selalu hadir seperti fajar, dan Engkau akan senantiasa berkenan datang dengan berkat-Mu seperti hujan yang turun. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, sehingga dalam situasi sulit yang kami hadapi di awal tahun anugerah Tuhan yang baru ini, kami tidak sedikit pun menjauh dari Tuhan, sehingga kami tidak akan terjebak dalam dosa yang Tuhan tidak inginkan, tetapi kami akan terus mengenal Tuhan, akan terus menjadi berkat-Mu, meyakini dan mengimani bahwa Allah adalah Immanuel, dan itulah yang akan kami nyatakan dalam kehidupan keseharian di mana saja kami berada. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, pada saat
saat ini bagi setiap upaya pemulihan yang dilakukan oleh seluruh pemimpin bangsa-bangsa dari persoalan pandemi COVID-19. Terutama kami bersyukur, ya Tuhan, belakangan ini sudah hadir vaksin sebagai salah satu wujud upaya dari pengatasan penyebaran virus corona. Tuhan Yesus memberkati, khususnya yang sudah dilakukan di berbagai kelompok di negeri kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam penanganan bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah daerah kami di Indonesia ini, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, juga di sekitar Pulau Jawa dan lainnya. Juga upaya pemulihan bagi keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati pemerintah dan semua pihak terkait, sehingga segala upaya yang dilakukan tidak akan sia-sia, tetapi mendatangkan damai sejahtera bagi semua pihak yang terkait, terutama bagi seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami serahkan pemerintah yang ada di sekitar daerah Sulawesi Selatan, di sekitar kota Makassar yang kami diami ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu buat saudara-saudara kami, Tuhan, mereka yang bergumul karena sakit penyakit, terutama ya Bapa, akibat pandemi COVID-19, ya Bapa, kami mohon Tuhan, pulihkan dan jamah mereka, saudara-saudara kami, masyarakat maupun jemaat, warga gereja yang ada di kota Makassar. Mereka dirawat di rumah, juga di rumah sakit, bahkan yang tengah menjalani isolasi mandiri di berbagai tempat. Selamatkanlah mereka, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan Gemis Sisaremase. Bapa Sorgawi, Tuhan, Engkau memberkati akan seluruh unsur yang ada di dalamnya, pimpinan, pelayan, bahkan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk gembala jemaat-Mu, Nona Pendeta Golda Takasihai, yang saat ini Tuhan tengah berada di Jakarta dalam kesiapan melaksanakan perencanaan pernikahan, pemberkatan nikah yang kudus. Kami serahkan kepadamu, biarlah Tuhan ada selalu dalam setiap persiapan, perencanaan, bahkan pelaksanaannya. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan seluruh keluarga besar, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat pelayan PLK. Tuhan memberkati dalam melanjutkan tugas kesaksian pelayanan di masa pandemi ini. Tuhan, tolong urapi, perlengkapi senantiasa dengan roh hikmat-Mu, juga untuk seluruh warga jemaat Tuhan, dari yang termuda hingga yang tertua di usia lanjut. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati
akan segenap umat-Mu dengan berbagai bentuk ungkapan syukur karena berkat-berkat yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Sempurnakan sukacita syukur mereka, juga jemaat-Mu yang tengah bergumul dalam kelemahan tubuh, di usia lanjut ataupun dalam sakit penyakit, di tengah-tengah proses pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan buat Ibu Masya Manupil Lahun Duitan, juga Ibu Pendeta Nelce Huka Watimena dalam kesiapan melaksanakan kemoterapinya. Juga untuk pemulihan Bapak Yan Boletini, kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dengan segenap keluarga yang ada mendampingi mereka sekalian. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami mau membawa dan menyerahkan kehidupan dan masa depan kami di tahun anugerah Tuhan yang baru ini. Kami percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami sebagai Immanuel. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan masa depan kami sebagai orang tua, bahkan anak-anak kami sebagai orang muda, dengan semua harapan cita-cita mereka menata masa depan lewat pendidikan secara online, juga ya Tuhan lewat pekerjaan ataupun yang tengah berjuang bergumul mendapatkan lapangan pekerjaan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga kami mau membawa setiap bentuk pergumulan hidup kami, pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau membawa akan persekutuan ibadah kami pada saat ini, juga pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kami laksanakan pada saat ini. Seberapa kami yang Tuhan sudah utus melayani Tuhan dalam persekutuan ibadah kami. Kami percaya Bapa, Tuhan berkenan menyambut dan memberkati pelayanan kami. Bahkan hidup kami ke depan tidak akan luput dari wujud berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Ini doa serta ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita pada saat ini. Nyanyian penutup tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia.
surga yang datang. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Ibadah kita telah selesai. Untuk itu, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih pertama kepada Pendeta Ibu Santi Waansir Yohanes STH. Kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang telah mengikuti ibadah kita pada saat ini. Dan ketiga, terima kasih kepada kantoria dan organis. Keempat, terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu dalam pelaksanaan ibadah kita pada saat ini. Dan kelima, terima kasih kepada majelis yang bertugas. Diingatkan kepada kita semua agar tetap mematuhi aturan pemerintah dalam protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.